dengan para ladies, para wanita-wanita. Nah, orang laki-laki jadi nggak tahu, nggak masalah. Pokok yang penting tidak ditanya oleh istrinya. Kalau tanya istrinya, disuruh datang pada kiai, saya nalep mungkin ya. Apa diliwati? Wamalan bab mertelakno perkara yud karo kang den tuturaken apa mau sertane khed. Berarti duduk tidak hanya khusus pada khed saja, bahkan ada selainnya khed. Minal istikhaddati, nyatane istikhadah ya dulure. Bukan khed tapi dulure khed. Nah, dulure khed itu istikhadah wan nifas niku dulure niku. Nah, cuman satu jalur. Yes. Wal haidu tawi kang aran khed lughatan saking arah bahasane fil lughat iku asayalan mili. Ada air khed, berarti air mili. Air mili niku air mengalir itu air khed. Meripat airnya mengalir berarti ya meripat khed ya. Dan segala apapun yang mengalir itu namanya khed, sayalan. Sayalan itu mengalir yang tidak terbatas. Karena wazan taqallub, makanya dikutkan wazan fa'alan fa'awalul lidhimtina inka apa wasani lilatik tado taqallubah. Nah isaniku fa'alanun malam yakun mustaujiban fi'ala au fa'alanan patriafu Allah. Akhirnya ono alif dan nun tidak boleh diilal. Wa ainu ma'akhiruhu konsidama yakhusul isma wajibun ayu selama ujarnya. Cah cilik-cilik kaya dia sudah wali kan sudah tahu. Buka di sana. Yuqalu dari ucapaken apa hado alwadi. Hado mili apa alwadi banyune jurang. Jurange mili lho ya malah lain ya. Niku jenenge majas mursal, itlaqul hal, itlaqul mahal, rodatul hal. Yakhruju metu min aksarah mil mar'ati. Saking luwih katok-katoke rahime wong wedok. Ayu aminat turuk ala diturofil maru kono damakaitin amistikhadatin antakhu zaman komabya madukir ma masuratun masalan pada sa'alu fi farjiha fa in dakhala adam ya bahwa khaidun wa in taburu ala jawani ya bahwa istikhadatun wa di alamatun dunya lakot iya. Jadi tandani atau cara untuk mengetahui wadon itu khed atau istikhadah yaitu antak khuzab yang mazukir masurotan masalan itu diambil ke atas misalnya terus dijadikan pada diletakkan pada farji. Kalau di situ ada darah masuk berarti khed. Wa al-dhaharat ala jawanibia, kalau ternyata darah ini ku ada di atas. Jadi masuratan sistem kayak bolongan ngono kae. Kalau di situ air kayak botol dan kalau khednya itu masuk di dalamnya, berarti kalau darah itu masuk di dalam berarti khed. Kalau di luar ambyar itu istikhadah, itu biasanya. Ya alamat dunia tapi yusama dan arani sopo al-azilu bil mujamah alal masyhur yakhruju metu min araqi famihi
wal istikhadatu dan niku wis nimang yakhruju min aqsarahmil mar'ati fi awqatin ing dalam pira-pira waktu maksusatin kang den tertentuaken apa awqat. Di darah haid adalah darah di mangko kliwatan yang serodan lugotan sayalan yukalu hadal wati dasala wasar adamu jibilatin darah kang bangsa watek niku sudah biasa karena biasa ndak perlu bingung ndak perlu kaget berarti sudah karakter yakhruju kang metu apa dam min aksarahmil mar'ati saking luwih katok-katoke rohime wong wadon fi auqatin didelek metu fi auqatin dalam waktu maksusatin kang den tertentuaken. Nah, di waktu tertentu itu dari sisi usia. Usia berarti sudah mencapai 9 tahun atau kurang tidak sampai 16 hari. Kalau 16 hari lebih berarti bukan darah haid, itu dari sisi usia. Kalau dari sisi waktu lagi tidak melebihi 15 hari, tidak kurang dari 24 jam. Ini yang dikehendaki dengan auqatin makhsusah. Dan 15 hari, 1 hari 1 malam itu pun juga dasarnya bukan hadis, dasarnya adalah istiqra. Penelitian Imam Syafi'i. Dan juga istiqra'nya itu tidak menyeluruh kepada wanita seluruh dunia, hanya aksar. Ya tidak aksar ya kudu berapa miliar kalau aksar. Tidak aksar sekali ya, pokoknya yang penting ya beberapa perempuan yang sudah mendatangkan don. Dan itu bisa dijadikan pedoman adat karena sudah bisa mencapai zon. Sedangkan fikih itu urusannya hanya dengan zon. Zonul mustahid. Nah, zonul mustahid itu bimanzilatil yakin. Wal istikhadatu utawi kang aran istikhadah iku damu ilatin, darah penyakit. Jadi sama-sama sumbernya jalannya, tapi darah yang keluar tidak waktu haid, tidak waktu nifas, itu namanya istikhadah. Karena tidak pada waktunya berarti disebut dengan darah penyakit, overlap. Darah istikhadah keluar itu biasanya dipengaruhi dengan kesetresan di dalam pikiran. Makanya kalau wanita-wanita itu biasanya stres, pikiran yang ngendeng itu mengakibatkan istikhadah. Itu diantaranya, jangan itu saja. Makanya harus yang santai biar tidak istikhadah. Atau karena pil KB. Nah, ketika pil KB yang nggak cocok, nah itu juga akhirnya bisa haid yang tidak stabil. Makanya tidak usah pakai pil KB, tapi pil sing keluarga besar saja. Ya yes, terserahlah, jadi alhamdulillah, gak jadi alhamdulillah, wis ngrasakno ngono ae wis kan. Kok bingung. Yakhruju kang metu apa dam min araqi famihi. Nah ini. Jadi tidak dari aksar rahmi tapi dari araqi famihi, kringete cangkeme wadon. Cangkeme rahim. Jadi tidak di dalam tapi dari mulut. Kalau menurut dokter itu karena timbul dari bakteri-bakteri, mergo lek cewek kurang bersih niku diantarane. Fi adna rahmin ing dalem luwih andhap-andhape rahim. Jadi beda. Jadi kalau haid itu dari puncak sing paling jero, kalau istikhadah paling rendah, paling jaba ngoten nggih.
Mana di mulutnya paling jaba. Dia Rahim tapi sing paling jaba. Gambare piye ngono kae. Yes. Yusama dan arani sapa al-azil. Yusama kang den arani apa seniku lho adna rahmin den arani al-azila ing aran azil. Azilun itu namanya azil di pinggiran. Nah, cangkem pinggir itu jenenge azil. Bil mujama' alal masyhur sawaun akhraja. Sawaun iku padha uga akhraja utawi yen to metu apa damu istikhadah asar isra haidin ing dalem sausi khed amla utawa ora sausi khed baik keluarnya itu setelahnya khed berarti keluarnya khed yang mestinya maksimal 15 hari malah justru terus berlanjut itu berarti istikhadah yang keluar setelahnya khed. Wan nifasi lan nifasu maksimal 60 hari kok ternyata setelah 60 hari masih amblas terus. Begini anu haidin amla wan nifasu iku adam ngoten. Wan nifasu utawi kang aran nifas iku adamu al khariju kang metu apa dam ba'da faraghi rahmin ing dalam sakwise kosongi. Jadi beda nih kalau khed itu keluar dari aksar rahmi, ini juga aksar rahmi tapi ketika sudah kosong. Makanya khed ini nifas niku cara gampangan tuh membersihkan rahim, membeningkan rahim yang sehingga setelahnya itu siap untuk menjadi wadah bayi lagi. Minal hamli lan bersiakan minal hamli saking wetengan saking anak kang den kandung. Wal aslu ta hukum asal fil haiding dalam khed iku ayatun ayat. Ayatu wayasalunaka anil makhir kul huwa azan fa'tazilun nisaa fil makhir wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Wa yas'alunaka lan padha tekok sapa sahabat ing sira Muhammad anil mahid di saking hukume khed. Jawaban Muhammad kul huwa aza, katakan itu reget. Dulu tuh zaman jahiliyah ketika istrinya itu khed disuruh keluar, tidak boleh ke rumah. Makanya di dalam ayat teruskan wala takziluhunna, jangan kau tinggalkan, jangan kau asingkan. Uzlah, gur leget ngoten mawon. Tapi wala taqrabuhunna hatta yadhurna, tapi aja kok. Nah, jadi jangan kau asingkan, tapi jangan kau kurbun cedeki. Hatta yadhurna sampai mampet. Kemudian faiza tatoharna, ketika sudah mandi berarti suci dari hadas. Fa'tuhunna garapen min haitsu amarakumullah, tapi dari tempat yang diperintahkan Allah, jangan sembarangan tempat. Nah, di dalam ayat niku tidak boleh kurbun hanya sebatas sampai pada mampet. Berarti kalau mampet boleh apa enggak? Mestinya zahirnya ayat boleh. Terus ada keterangan faiza tatoharna, ketika sudah mandi fa'tuhunna garapen. Inilah menurut Imam Syafi'i, kalau ada syarat, ada sifat, ada istisna,
niki akan bisa mengeluarkan mafhum. Kalau sudah bisa mengeluarkan mafhum berarti akan bisa dipahami faizata toharna ketika sudah mandi fala fatuhunna yang berarti mengeluarkan mafhum bila belum mandi tidak boleh. Ngoten. Kalau Imam Hanafi enggak, itu hanya ikhbar. Allah itu hanya mengkabarkan kalau sudah mandi silakan, tapi bukan berarti kalau tidak mandi tidak boleh. Karena yang dibatasi di situ hanya kata yang hurna sampai mampet. Kalau sudah mampet boleh. Itu pendapat Abu Hanifah. Ini berlaku di dalam ayat-ayat yang atau ayat atau hadis yang di sana ini merupakan kalam khobar, termasuk sifat itu yang membedakan yang lain. Sifat hal kemudian ya termasuk hal dan seterusnya. Sifat di situ bukan sifat-sifat nahwiyah. Sifat nahwiyah kan anak tuh napa niku jenenge mutimu masyabak wasmiya wasma bitalak, bukan itu. Di sifat yang dari usuliyah, usul fikih, yaitu sifat yang usul fikih itu yang bisa membedakan dari yang lain, itu namanya sifat. Hal masuk sifat. Kemudian dorof, syarat, itu sifat semuanya. Kalau di situ dikatakan faidat atau harna bisa menganggap mafhum, berarti gak boleh sebelum mandi. Itu cara Syafi'i. Termasuk nazirnya niku diantaranya juilat al-arduli masjidan wa turbatuha tahura, yang berarti memberi indikasi sholat itu harus di masjid, harus di bumi. Di selain bumi tidak boleh, nggak sah. Watur batu atau huro dan sucinya debunya adalah suci dan mensucikan, yang sehingga memberikan pemahaman selain debu tidak boleh. Terus digandeng karo ayat wa yunazzilu minas sama'i ma'an litahhirakum bihi, Allah menurunkan air untuk sesuci. Berarti sesuci ini hanya dua. Sesuci itu hanya dua alat suci umum, yaitu debu. Suci adalah debu dan air. Makanya walaupun di dalam ayat fatayammamu sa'idan thayyiban yang bisa diartikan debu, bisa diartikan lemah, tanah, bumi, Imam Syafi'i dengan hadis tadi itu menjelaskan bahwa sa'idan itu maknanya debu, aituroban tohiro. Lain kalau menurut Abu Hanifah, menurut Imam Malik, tidak berarti kalau mengatakan juilat ardu masjidan waktu atau hura itu sholat harus di bumi. Tidak, hanya bumi dijadikan tempat sholat, tapi sholat tidak harus di bumi. Dimakan buah Hanafi, debu untuk dijadikan sesuci, tapi bukan berarti harus dengan debu. Makanya selain debu pun tidak masalah. Seperti Imam Malik itu tayamum pokok dengan bumi. Bumi itu pokok yang di bawah itu namanya bumi. Bisa dengan padas, batu, pohon, apapun. Nah, makanya seperti di Maroko itu setiap masjid itu disiapi dengan batu-batu, dan ketika ada tayamum silakan dengan batu yang ada di sana. Dan itu diantara nih. Demikian pula di dalam air, Imam Hanafi di dalam membersihkan najis, menghilangkan najis itu tidak harus dengan air. Sehingga pokok yang penting najisnya hilang ya sudah. Nah, tapi cara Syafi'i enggak bisa. Sehingga kalau bisa karena najisnya hilang tapi belum menggunakan air, tetap hukumnya najis. Makanya dikenal najis hukumnya. Dalam mazhab Hanafi enggak ada najis hukumiyaan, itu enggak ada. Karena najis itu ya airnya, kalau sudah hilang airnya ya sudah. Nah, ngerti lho.
Ya itu bisa kita pakai sewaktu repotan seperti kasur kalau pada diompoli ya merah Hanafiyah ya. Angel-angel ini kumbah terus lah ya tepos ya. Wal aswis alkat wa khabari sahihaini hadza syai'un kataballahu ala bani Adam. Hadza utawi ki khat iku syai'un suci-wici kata bakang mesti kang wis engkai bagian ing sek sapa Allah ala bani Adam, banati Adam ing ngatasi pira-pira anak turun anak wadoni Nabi Adam. Anak wadon turuni Adam. Tapi sebenarnya tidak hanya Adam saja yang khat itu welu barang niku khat. Ada 18 binatang yang khat, tapi enggak saya sebutkan apa itu binatang barang. Lah pertama kali khat niku dari wanita ya Mbak Hawa khat niku ketika durhaka di surga. Jadi ketika asad jadi durhaka di surga, yaitu makan mecah wit khintoh, akhirnya airnya itu mengalir. Allah Ta'ala mengatakan wa izzati wa jalali laud miyannaki kama ud mituha kama ad maitah ta'amat maitiha. Sungguh aku akan jadikan darah terus mengalir sebagaimana yang kau alirkan. Nah, ini ku kaya alirkan dadai pohon yang kau alirkan itu, darahmu akan aku jadikan mengalir. Jadi karena ngambil pohon itu kemudian dipecah, maka syarat sajaratul khintoh dipecah, ini akhirnya mengalir airnya. Loh, karena dipecah itu akhirnya airnya mengalir. Terus Allah Ta'ala dawuh wa izzati wa jalali, aku akan mengalirkan darahmu sebagaimana engkau mengalirkan buah kurma niku. Buah khintoh niku yang disebut dengan khuldi. Khuldi niku bukan nama buahnya tapi titel karena janjinya Mbah Iblis kalau makan itu akan menjadi khulud, akan menjadi langgeng. Itu karena diberitahukan oleh iblis kepada Nabi Adam dengan mengatakan hal adulluka ala sajaratil khuldi. Bukan kidi khuldi niku sajarah sing marakno langgeng wa mulkil la yabla. Berarti pohon kelanggengan iku gandum di kono niku. Masya Allah, di dalam surga semuanya bebas, makan bebas, bertempat bebas, jima bebas, tidak ada kewajiban apa-apa, hanya larangan satu saja. Yang diperbolehkan itu ribuan, hanya dilarang satu saja, jebol. Apalagi di dunia ini gitu loh. Larangannya banyak. Yang didapat, yang diperbolehkan seret. Jadi pernah jebol biar kan ya. Makanya ke dunia ini umpama jebol karo iblis jebol karo itu sudah sangat wajar. Ini saking ngeleceti iblis. Karenanya kita harus waspada dengan iblis, kelecatan iblis seperti itu ini. Sudah nabi ini Ustaz. Nabi sudah dibebaskan segala perkataannya bebas wis fakulu minha haitsu syi'tum ragadan. Lah iki fakulu minhum haitsu fakulu minhum minha haitsu syi'tum. Sepangan-pangan wis sakarep-karep ragadan. Haitsu syi'tum. Wala takrobahnya iki tok sing gak oleh. Jebol begini. Masya Allah. Apalagi ini kepinginannya sak pirang-pirang pura jebol gitu kayak ini. Ini yang kita
nguruti kepinginan dengeriku. Wis. Aqallu sinnihi utai minimal usiane khet. Iku tis'usinin. Berarti kalau orang yang sudah usia 9 tahun dengan melihat darah wajib meninggalkan apa yang telah ditinggalkan oleh orang khet dan diharamkan apa saja yang diharamkan bagi orang khet walaupun belum tentu khet. Yes. Demikian pula ketika ada orang mampet setelah mengeluarkan darah. Nah ini mampet itu siapiro wae. Ini berarti dia diwajibkan untuk melakukan apa yang diwajibkan orang suci. Dan walaupun belum jelas dan diperbolehkan melakukan apa saja yang diperbolehkan oleh orang suci walaupun belum tentu suci. Niki kaidah, niki penting. Ketika orang itu 9 tahun kok mengeluarkan darah, mulai metu tok wis. Selama sing metu ini diharamkan untuk melakukan apa saja yang diharamkan orang khet. Wajib menjauhi apa saja yang diwajibkan jauhi orang haid. Lah nanti ketika darah itu keluar terus mampet fihi tafsilun. Kalau mampetnya itu belum mendapat 24 jam berarti metu 2 jam kok mampet. Ya tetap sudah wajib untuk melakukan apa yang saja diperbolehkan orang suci. Dikumpuli boleh, tadi keluar ya tadi keluar, saya kira enggak kok. Pokoknya mampet. Nah, mandi tidak. Kalau keluarnya itu nanti, kalau mampetnya itu sudah 24 jam baru ada mandi. Kalau keluarnya, kalau mampetnya itu belum 24 jam, tidak usah mandi. Ya swawi terus. Wiwi terserah, tidak masalah tuh. Nah, tadi keluar tadi nonton mawon misalnya. Kenapa amalan bidzahir? Zahire ngono kan ya wis lho. Niki kaidah. Nah kalau nanti terus keluar lagi, ya berhenti lagi, gitu saja. Keluar lagi berhenti lagi, mampet lagi ya melakukan kewajiban orang suci. Wudu, kalau wudu ya jelas, mandi tidak. Kalau mampetnya itu setelah 24 jam baru ada mandi. Setelah sewengi 24 jam mandi. Setelah mandi kewajiban orang suci. Lah kok keluar lagi? Ya try lagi. Nah cuman setelahnya itu mampet lagi, iki mandi lagi. Ini yang repot nih balai, tapi alhamdulillah aku wedok seneng mandi. Enak-enaknya gitu lah sing diwajibno wong lanang ora rada mumet niku. Kadang-kadang 1 minggu 1 kali. Lha sing ngriku wae. Pun saged paham iki. Niki penting niki anu dasar niki dasar. Lah dene nanti itu urusan dinamakan khat atau tidak namakan khat itu nanti di akhir nanti di hitungannya saja. Pokok yang penting ada orang sudah berusia 9 tahun atau kurang tidak sampai 16 hari melihat dengan hanya melihat dam saja. Tapi maksudnya melihat keluar dari dirinya bukan melihat darah orang lain ya. Ini sudah wajib meninggalkan apa yang diwajibkan orang khed. Karena apa? Melihat dihukumi zahirnya ada khed. Nah, zahirnya dihukumi khed. Dan sehingga haram ditolak. Apa ya enak 9 tahun ini di rabi enak. Nah kemudian kalau nanti ternyata sebelum 24 jam kok di situ putus, kita hukumi damu fasad.
dam fasad dengan istikhadah niku ada yang mengatakan sinonim. Dam fasad itu hukum istikhadah itu dam fasad. Hanya ketika dikatakan mustakhadah itu mustakhadah istilahan. Kalau mustakhadah istilahan bukan lugatan berarti mustakhadah orang-orang yang mengeluarkan darah lebih dari 15 hari. Tidak di sela-sela itu enggak. Lebih dari 15 hari dan nanti terbagi menjadi 7 kelompok. Niku namanya mustakhadah istilahan. 7 kelompok itu apa? Wah, sesuk ae mulai dilebokno kene ngurung wayahe diwaca kok. Tapi niki ora usah kula sarai kata-kata, masalahnya ya nek disalahi kata-kata niki dibahas dhewe wonge dawa apa jenenge. Dan 9 tahun itu kemariatan. Nah karenanya orang tua ketika anaknya itu lahir harus ditulis jamnya. Jangan-jangan jamnya biasa iling ya, jamnya, harinya, tanggalnya, komariah. Walaupun di dalam akte yang dipakai samsiah, tapi tetap kita masukkan bisa nih dalam akte samsiah dan komariah yang dianggap di dalam agama komariah, bukan samsiah. Ini penting nih. Perlunya apa? Karena ketika nanti 9 tahun mengeluarkan darah niku akan terjadi hukum yang sangat signifikan, sebab tidak hanya di dalam haidnya saja, tapi untuk urusan sholatnya, kemudian tasarrufnya sah apa tidak, pengakuannya sah apa tidak, dan lain sebagainya, dan itu dihukumi balik. Nah, cuman urusan balik yang di dalam urusan harta yang secara formal itu nanti masih perlu ada kajian. Nah, perlu ada kajian, perlu ada bahasan. Kalau Al-Quran memang di dalam balik itu tidak pernah menjelaskan hukum secara detail, tapi hanya mengatakan wa batalul yatama hatta idza balagun nikah, sampai balik bulughun nikah. Berapa bulughun nikah menurut Imam Syafi'i? Nah, kalau sudah 9 tahun haid atau keluar mani, laki-laki perempuan, laki-laki keluar mani atau 15 walaupun belum keluar mani. Itu cara Syafi'i. Apa ada dasar yang kuat? Ya dikatakan ada, tapi tidak ada, ya tidak ada. Karena dalam waktu perang Badar, perang Hunain, bahwa Ibnu Umar ketika usia 14 tahun itu perang tidak boleh, tapi ketika dalam usia 15 tahun boleh. Itu menunjukkan bahwa usia itu balik adalah 15 tahun. Tapi hanya dalil isyarah. Kanjeng Nabi tidak mengatakan itu, hanya itu bisa diberi paham berarti ngoten to. Tapi Abu Hanifah kan enggak, bulughun nikah itu 19 tahun. Sudah 18 tahun, ada yang mengatakan 17 tahun. Dan sekarang yang dipakai oleh pemerintah kita 19 tahun. Nah, yang benar yang mana? Ya ini yang agak repot, karena dari Hanafiyah dari Syafi'iyah biasanya dari masyarakat kita ini melok Syafi'i, yang kemudian ketika pemerintah membatasi dengan 19 tahun katanya nggak cocok dengan Islam. Ini repot yang macam-macam ini. Pak cocok itu dalam Islam 15 tahun dan diulannya. Nah, perlu kita
tahqiqul manat, kita tahqiq, kita survei antara pendapatnya Abu Hanifah dengan pendapatnya Imam Syafi'i dengan kontekstualisasi hukum di Indonesia. Aku masyarakat di Indonesia. Jujur saja, kalau di Indonesia ini kira-kira 15 tahun itu wis buluhun nikah belum? Wis ngerti urusan nikah belum? Lha ngeten to. Kalau orang Arab mungkin niku benaran. Atau seperti Ibnu Umar mungkin ora cerdas-cerdasan nih. Lek sakniki lho. Nah, sik blokon-blokon samun niku. Ya setidaknya 19 tahun. Pemerintah sing KTP-ne 17 tahun. Nah, ini nanti yang menjadi masalah ketika akan menjadi wali. Akan menjadi wali anak masih umur 15 tahun. Ini pemerintah gak memperbolehkan. Kalau dulu 17 tahun kan sekarang dibatasi 19 gak bisa jadi wali. Nah, terus yang gini pedomannya kita Syafi'i sudah bisa. Nah, akhirnya harus wali nih cakai. Pemerintah mengatakan wali nih harus hakim atau abad, begini abad hakim ini bagaimana? Nah, ini dalam masalah ini kita undang-undangnya hakim yarfa'ul khilaf, ya kita harus mengikuti undang-undangnya hakim, undang-undang yang ada dalam pemerintah secara formalnya. Nah, nanti ya supaya mura'atul khilaf hakim niku utawa abad yo izin dateng wali sing umur 15 mau 16 mau untuk mura'atul khilaf. Ini yang repot itu dari masyarakat kita semacam itu, karena di Indonesia tidak bermadzhab Syafi'i. Makanya kalau Anda akan tahu mazhabnya Malik di Medina, di Maroko, mazhabnya Hanabilah di Arab, Saudi Arabia, mazhabnya Abu Hanifah di Tunisia, di Afghanistan. Kalau Syafi'i itu yang kebanyakan di India. Kemudian kalau ingin tahu, itu India ini banyak parung-parung. Kalau ingin tahu mengikuti mazhabul arba'ah yang di Indonesia. Nah, Indonesia itu semuanya ada, Syafi'i, Abu Hanifah, Syafi'i, Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal komplit di Indonesia. Ini hebat Indonesia ini baru ini. Ini paham gini Bapak? Nanti ketika sing dudukan duduk urusan balik niku wau tambahan. Di umur 9 tahun itu sudah balik. Itu menurut Syafi'iyah. Tapi perlu diuji. Karena saya katakan tadi Al-Quran mengatakan bulughun nikah, tapi kenyataan 9 tahun walaupun sudah akad ya sih belum gini ya. Belum bulughun nikah, mau nyekel duit, mau nyekel anu ya sih orang ngerti belas gitu ya. Si emak-emakan, pak-pakan sembarang main jaluk pai. Lah semacam ini mestinya kita harus moderat. Jangan ngotot takbirin iki ngoten. Tapi harus tahqiqul manat, melihat kelayakan di masyarakat. Nah, yang dipakai oleh pemerintah kan kelayakan nih. Tapi tidak bertentangan dengan Islam, dengan fikih, cuma pendapatnya siapa gitu saja, yang penting ada. Sehingga kita enggak radikal, itu artinya wis kok tak beriki gitu loh. Ini membahayakan. Nanti seperti mengikuti Syafi'i terus yang nafsiri
Apa mangkana mukminan kamangkana fasiko layas tabun, mukmin karo wong kafir itu enggak podo yang sehingga harus dipepet, harus tidak boleh memakai rumah yang lebih tinggi dari kendaraan yang lebih baik. Nah, ini kita berpendapat semacam itu ya rusak di Indonesia. Nah, ya gak pakai itu, pakai yang itu adalah ayat itu tidak umum, hanya di akhirat saja. Jadi kayak ayat Al-Quran ya, amaladina amanu wa amil sholihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun wa amaladina fasaku fama wa humun. Nah, ini urusannya sing gak padha itu di akhiratnya, bukan di dunia. Ngoten lho. Nah, ini yang dipakai di Indonesia. Bingung. Ini harus kita pahami yang semacam ini karena hubungan yang berurusan dengan hukum sosial. Kalau Anda dalam urusan ibadah silakan sapi yang murni gak masalah. Ibadah makdo, ibadah yang urusan pribadi karena itu tidak dilarang oleh pemerintah. Tapi kalau urusan sosial ini harus kita mengetahui perbandingan mazhab sebab biar tidak menyalahkan pemerintah itu gak cocok karo agama, bertentangan dengan agama, enggak cocok karo fikihmu, enggak cocok karo agama. Kan paham ya? Ini penting nih gua ngeten. Takriban. Jadi 9 tahun tadi takriban, yang dimaksud takriban itu napa niki? Walau atma kalamu ningali sapa wadon adama ing gedhe kopratama mitisin dalam sadurunge sempurane songo bima kelan zaman laya sau kang ora amet apa mas kaidon ing khetwatu lan suci fawa maka utaima iku kaidon. Ketika 9 tahun itu kurangnya tidak mencapai 16 hari itu diarani khaid. Kalau 16 hari lebih maka tidak diarani khaid. Kenapa? Zaman yang cukup untuk mengumpulkan haid dan suci itu 16 hari karena haid itu minimal 1 hari 1 malam, suci itu minimal 15 hari 15 malam, berarti 16. Berarti kalau memang 9 tahun kurang 20 hari mengeluarkan darah 10 hari, nah itu yang 4 hari lebih titik, nah itu namanya darah istihadah. Yang 6 hari kurang sedikit itu namanya khaid. Ya paham? Lho kok iki sampai titik, ya pokoknya titik sing penting enggak sampai kurang 1 menit ngono wae wis pokoknya sing penting enggak sampai 16 hari. Nah, 16 hari itu tinggal jamnya mulai kapan gitu, mulai ada ini. Mulai keluarnya barang itu juga harus diteliti jamnya. Itu juga sulit memang di jamnya karena keluarnya itu enggak terasa biasanya kecuali pada waktu iqbaludam, waktu banter-banter ini pun terasa. Wa ila lamun ora yasmana saud khaidan watulun, berarti ini memang enggak cukup, berarti tidak sampai 16 hari. Ya fala wa ila berarti nih malaya sa'u berarti sing ya sa'u berarti 16 hari lebih, 16 hari minimal, 16 hari minimal atau lebih. Ya fala maka ora diarani khaid. Watis utawi lafatis ubi dalika iku laisat ora ana apa si tisu iku dorfan dadi dorob bal khobarun. Jadi lafat tisu di dalam akal sini tisun itu bukan dorof tapi khobar ngono tok lho yani. Kenapa? Famakil bal khobarun. Famakila min annaka ila zalik ja'alaha kullaha darfan bil khaid wala ila bihi laisa bisyai'in. Fama mangkau te perkara ila kang den ucapaken apa mah min annaka ila zalik saking temen setune wong kang ngucapaken wa ilwanyu ibnu rif'ah ngucapaken tisun ulas kabane susurun dorfan ing dadi dorob lil khat
padahal wala qaila lan ora ana kang dawuh iku maujud bi kelawan kullu hadzurfan khat iku laisa ora ana apa sih kilah atau kilah iku bisain suci. Iku bisain suci artinya enggak usah direken karena tidak ada dalil, ngono lho. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa tisun di situ adalah dorof pada khat dan sebenarnya tidak ada yang mengatakan semacam itu. Kalau ada yang mengatakan sesuatu laisa bisain ora usah direken. Kenapa kalau laisa bisain aili annahu la dilalata fi hadhil ibarah ala zalika lau sabatal qail nataka bitis'an maftuhatan audobatoha bikolami bizalik wala yasbutu zalika dan tidak ada sebenarnya ngoten lho. Nah, iki urusan nahwu ya. Terus fatakriban utawi lafaz takriban iku min ziyadati. Jadi kalau di dalam kitab aslinya dari Imam Nawawi bahwa usia khat itu 9 tahun taktil menuntuk wis. Enggak ada takriban. Saya tambahi katanya Zakaria Al-Ansari takriban ngono lho ini. Nah, tapi Zakaria Al-Ansari selalu disiplin dengan apa itu namanya ilmiahnya. Maka ketika kepercayaan semacam itu terus terang-terangan, jangan langsung kita merubah kitab tanpa mengaku tambahan sumber. Ini biasa dilakukan oleh golongan Wahabi yang sering merubah karya ilmiah para ulama salaf terus dirubah dengan seenaknya sendiri. Nah, ini bahaya semacam itu namanya itu tidak disiplin di dalam keilmuan. Nah, ini banyak sekali yang dirubah semacam itu termasuk Al-Qarnawawi yang semestinya itu bab ziaratun Nabi diganti dengan ziaratun Masjidin Nabi ya ini. Semacam itu kan sakarpe dhewe niku karone. Kemudian dalam kitab Luma tentang kitab apa itu namanya kitabnya Syekh Hasan Al-Asy'ari ditambahi dengan masalah kaulnya Abu Hasan Al-Asy'ari Allah fi sama'an kok. Nah itu ya membahayakan, itu tidak disiplin keilmuannya. Kalau disiplin keilmuannya, apa yang dilakukan oleh musannaf walaupun keliru bagaimanapun tidak berani nambah, tapi ada catatan. Enggak apa-apa, ada min syadati. Nah, makanya kehebatan orang kita itu di situ dalam kitab-kitab salaf, maknanya dalam Sunan Taufik yang disebut Al-Qudud salah satu isnani final wahidun bijana disebutkan 2 saja ya gak ditambah terus gitu saja, cuma di anunya di pinggirnya saja ngoten lho. Nah, kehebatan termasuk kedisiplinan kita seperti Jurumiyah niku alamatul ismi dukhulul alif walam itu gak cocok karo kaidah. Kalau di situ 2 huruf atau lebih caranya i'rab harus diucapkan dengan 1. Berarti misalnya dukhulul hal, jangan hak lam. Al jangan alif lam. Dukhulu al karena lebih dari 1. Tapi kayak musonefnya dukhulu alif lam, gak berani ngerubah nih. Allah harus ngilangi barokah nih. Nah, hanya komentar-komentar ngeten tok. Kias gini aja itu saja, tapi gak berani. Itu kedisiplinan ilmu kita kan macam itu. Tapi nanti yang paling parah
kedisiplinan dalam mazhab. Nah, ini yang walaupun sudah ditarjih oleh mutaakhirin harus mengambil qaulnya mustahid, yang rojental mustahid di dalam mazhab. Tak boleh menghukumi dengan yang lain. Sampai-sampai karena memang caranya enggak ngaji semacam itu. Sampai-sampai Ma'ruf Al-Qarahi mengatakan idza warada syai'un minal kitab was sunnah yukhalifu mazhabana fa huwa mansukun aw muawwal. Iki saking kuatnya ana Quran atau hadis gak padha karo mazhabku berarti dinusah atau ditakwili, diinterpretasi. Karena saking kuatnya, saking percayanya dengan syekhnya, dengan Imam Abu Hanifah. Ya dengar lagi. Yang sehingga tengernya kitab-kitab salaf itu nukilnya aja persis dengan itu, dengan apa yang dikatakan saya nggak berani rubah. Yang sekarang berani itu malah usulian itu. Kenapa? Karena memang tata cara ittikhadhu syekh itu harus percaya penuh kepada syekhnya, husnudzon penuh kepada syekhnya, walaupun di situ zahirnya mukhalif li syariah, kita harus yakin itu sudah ada pertimbangan dan ini itu ittikhadhu syekh semacam itu. Nah, tapi terus kebablasan akhirnya malah ta'assub dan menenten. Luar biasa itu kali. Itu keistimewaan yang dimiliki oleh kita saja. Selain kita nggak ada. Itu hanya Ahlussunnah Jamaah. Nah, kedisiplinan yang semacam itu. Makanya ada istilahnya sanad. Di lainnya nggak ada nih. Wa aqallu ta'iliki diikat apane zamanan. Iku yaumun zaman sedina walailatun. Karena kalau atau kira-kirane sedina walailatun. Karena yaumun walailatun tidak boleh dijadikan khobar daripada isim zat, tidak boleh. Nah, makanya kecuali faedah berarti takdirnya ai qadruma kira-kira yaumun walailatun. Karena walayakun ismun zamani khobaro anjus satin wa yufid wa akhbiro. Mutasilan akhir mutasil wa utawi qadruhuma iku arbaun wa isruna sa'ah. Makanya tadi saya katakan ketika sudah mengetahui darah kemudian sebelum 40 jam 24 jam tidak usah mandi ketika putus sebelum 24 jam dikarenakan minimal darah itu disebut dengan haid kalau keluarnya 24 jam. Mutasil niku kalau disambung, karena keluar niku kadang 1 hari 1 jam, kadang 2 jam, kadang ya terus menerus. Walaupun toh jumlahnya 15 hari 15 malam, kalau dijumlah belum ada 24 jam itu tidak haid. Contoh, orang mengeluarkan darah berapa hari 1 bulan. Setiap 1 hari niku sak jam. Berarti sampai 15 hari dijumlah belum ada 1 jam. Belum ada 1 hari 1 malam. Ini gak ada haid sama sekali. Walaupun keluarnya 30 hari, sudah 30 hari ini berarti 30 jam saja. Tapi dalam jangka 30 hari ini gak ada haid sama sekali. Kenapa? Karena minimal 24 jam di dalam 15 hari. Kalau 24 jam di luar 15 hari sudah tidak dianggap. Nanti jumlahnya 24 jam. 24 jam itu harus di dalam kombong 15 hari. Wa aksaruhu tawi akake ket apane zaman yukum sata asyara 15 apane yauman bila yalia sertane wengine khamsata asyara. Nanti bisa 15 hari 15 malam. Kalau memang mulainya keluar di hari, bisa 15 malam 15 hari kalau memang keluarnya itu mulainya malam gitu saja. Yes.
Wa ilam tatasil senajan ora dadi mutasil apa darah. Iki kalau 15 hari itu tidak harus mutasil. Misalnya 3 hari keluar, 5 hari mampet, 3 hari kalau keluar terus mampet 2 hari. 3 hari keluar terus mampet 5 hari jadi 8. Terus keluar lagi 3 hari 11, mampet hari 2 hari. Keluar lagi 3 hari. Niki haidnya 15 hari. Loh, katanya tadi waktu mampet harus melakukan kewajibannya orang suci. Iya, ketika mampet misalnya 13 hari haid kemudian mampet 5 hari. Dalam 5 hari ya sholat, ya poso, ya wiwi boleh. Cuman ketika nanti setelahnya itu kok keluar lagi, itu 3 hari misalnya, berarti 11 hari, berapa? 6 kali 11 hari kan. Ini kita 11 hari. Keluar hari lagi 3 hari, ini kita 11 hari. Nah, betul. Lah, 5 hari mampet tadi. Mampet itu hukumnya haid. Ing dalam kaul sahbi. Kaul lakti suci. Cuman dihukumi suci dalam terjadi perbedaan antara kaul lakti dengan kaul sahbi hanya sebatas sholat dan poso. Kalau kita mengikuti kaul lakti, posone sah, sesuk gak usah kodok. Berarti kalau tadi haid 3 hari terus poso, aku mampet 5 hari terus haid lagi 3 hari terus mampet seterusnya. Niki kodoke ya gur yang tidak waktu puasa kan 3 hari awal dan 3 hari kedua. Yang 5 hari kan tetap poso. Kodoke gur 6 hari. Yang 5 hari ketika poso ya wis gak kodok. Itu kaul lakti. Tapi kalau menurut kaul sahbi ngobonine 11 hari. Karena 5 hari yang diposo ini ku termasuk enggak sah karena tabayana anau khaidun. Kalau kumpul apa tabayana haramun ya enggak. Yang penting pada waktunya itu suci kan ya sudah. Tapi di dalam masalah iddah enggak. Ya, kalau iddah sepakat bukan namanya suci, masih haid itu. Kalau iddah itu suci yang minimal 15 hari itu bukan mampet di antara dua darah. Bisa paham? Dan orang nyaut ya wis itu aneh. Ada jadi le. Paham tuh Pak Haji? Dalam ranah dinten haid tapi mampet. Nggih. Lah dinten haid iki dalam 15 hari haid. Dalam yang 15 hari. Berarti mampet di dalam 15 hari. Itu ada 2 pendapat, ada kaul lakti, ada kaul sahbi. Kalau kaul lakti misalnya haid 5 hari, putus 5 hari, haid lagi 5 hari, ini haidnya 15 hari. Untuk 5 hari yang mampet itu bagaimana posisinya? Ya, kalau sholatnya mesti wajib, posanya tetap wajib karena tadi ketika mampet itu kan nggak tahu akan keluar lagi apa enggak. Kan berhenti setelahnya tahu keluar lagi. Nah, cuman karena nggak tahu lah 15 hari ini setelahnya sholat, setelahnya poso, bagaimana? Kalau sholat nggak usah kodok, memang nggak ada kodok sholat di dalam meninggalkan haid. Kalau poso kodok enggak, ini ada 2 pendapat. Kalau menurut kaul lakti nggak usah kodok, di kodoknya hanya 10 hari. Kalau kaul sahbi kodoknya 15 hari, ini tentu. Nah, kemudian kalau di situ
Jadi imam sholat bagaimana? Tidak masalah asalkan tidak ada Fatihah yang ditanggung. Ketika tidak ada Fatihah yang ditanggung, ini mengikuti kolakti no problem, tidak masalah. Karena itu suci wis sah ahlan litahamul. Kalau kol sakbi ini bukan ahlan litahamul, nanggung Fatihah tidak bisa. Itu dari Syafi'iyah, maksudnya khilafiyah. Ibu enak kolakti ngono ya wis ta, gak usah baleni repot-repot. Nah, di dalam kolakti ini nanti tawaf tidak masalah. Nah, makanya ada yang mengusahakan dalam ketika akan tawaf minum pil itu, biar tidak head. Itu bahaya katanya dokter. Itu bahaya kata dokter yang biasanya ngasih niku bidan-bidan kayak. Kenapa bahaya? Itu bukan menyembuhkan tapi menghentikan darah sehingga darah membeku. Tapi sah umpama terjadi gak keluar misalnya mampet 2 jam dari dalam tawaf itu sah pun. Ikut kolak mati ngerti lho. Pun tak paham. Lihat. Naik kalau sakti wau wiwit mandi. Parang. Loh, lewong karo, lek niku waktu niku gak ono sakti lakti. Lah barang waktu itu mampet kok usah. Karena dikatakan sakti lakti itu setelahnya keluar lagi kan. Lah gak ada waktu wiwi kan gak ada keluaran kan ya sudah boleh kan. Gak ada masalah, gak ada khilaf. Terus bunyi. Terjadinya nanti disebut khilaf antara kolakti dan sakbi ini kalau terbukti keluar lagi. Nah, seperti tadi asalnya 5 hari mampet, aku keluar terus 5 hari mampet terus 5 hari keluar. Kalau wiwi itu kan belum tahu. Ketika waktu mampet, ketika 5 hari mampet kan nanti keluar lagi enggak kan nggak tahu kan. Makanya nggak ada istilah lagi, nggak ada istilah. Mungkin istilah yang sering kelampah itu ketika posisi mboten medal itu kan tetap mboten sholat. Lah itu keliru. Nah itu keliru. Enggak artinya neng gagane misalnya artinya lek gang sudah keliru kok kaya wis anu. Kok metu nang jadi lek mampet yo kok ngene gang, mampet kan berarti berhenti. Nah, pomo sedina iku metu lah setinten medal lajeng pas dhuwur niku mboten ditingali mboten medal. Lah itu harus sholat. Kalau mandinya dilihat sudah 4 jam, 24 jam apa belum? Ya wudu terus sholat. Lah kemudian kata keluar itu harus bukan milih terus enggak. Ya kita lihat waktu zuhur kita lihat dengan gapas tadi. Nek ono darah di tengah, lebur di tengah, ini berarti haid, ngono lho. Lah ini kalau pokoknya keluar terus langsung praisa terus, wah ini belain itu salah kabeh. Loh, aja waktu gang-gang ini tetap wajib sholat, wajib apa ngoten. Ketika dereng kempal 24 jam. Loh, walaupun sudah kempal 24 jam atau belum, cuman kalau belum 24 jam enggak usah mandi. Bedanya hanya itu saja. Kalau melakukan kewajibannya orang suci sama antara keluarnya itu sudah 24 jam atau belum. Nah, kita tidak boleh mengamalkan di dalam kebiasaan. Kebiasaan itu diamalkan ketika
dalam posisi istikhadah. Dan istikhadah itu yang mengamalkan kebiasaan manakala tidak bisa membedakan darah. Ketika tamyiz atau berubah perbedaan, tetap kita akan mengikuti perubahan. Jadi biasa itu 7 hari. Tapi ketika 1 hari sudah mampet, jangan kita ngamalkan kebiasaan. Sekarang mampet ya sudah. Ngerti nggak? Saya bingung. Ini pemahaman ya. Jam 4 sore mampet. Terus ketika mampet diulari bersih ngoten. Untuk mandinya harus nunggu 24 jam. Loh, keliru itu. Kalau tadi keluarnya sudah ada 24 jam baru mandi, bukan mandinya menunggu 24 jam lah yo. Bintangnya kemampet, ada keluarnya belum genap 24 jam. Ya. Jadi aku boleh bisa mandi. Nggak usah. Boleh melakukan. Orang boleh Harus sholat. Iya. Jadi setiap Cukup wawi. sholat kok posisi bersih ya harus sholat. Padahal yang berlaku enggak ada. Pemahamannya sih Budaya sih berlaku. Nah, apa seperti itu? Kita pernah teko, iman. Berarti walaupun posisi head belum sampai 24 jam, posisi mampet berarti tetap harus melakukan wajib. Iya, betul. Walaupun tidak harus dibandingkan dulu. Kalau belum mempat 24 jam gak harus mandi, tapi boleh mandi. Jangan gak boleh. Tidak wajib mandi. Boten. Wong belum head. Kalau masalah mandi, waktu head saja mandi boleh kok. Cuma mandi apa kan gitu aja. Saya bingung. Oh, jadi aku belum tahu kalau kasih uang. Asli ini bodoh. Udah iso. Aku gak ada ditakon. Wa ilam tatasil. Terus wa qalibuhu dai sikap raikat niku sitatun enam au sab'atun itu kullu zalika utawi aqal aksar qalib iku bil istiqra'i kelawan penelitian minal Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ka aqali zamanin kaya dene luwih kiti-kiti zaman ka aqali zaman itu rin baina zamani haidotaini ing dalam antarane zaman lurune khat luru fa inna maka temen setuhune fa inna maka temen setuhune akalu zamani tuhrin iku khamsata asyara 15 bilayaliha serta wengine khamsata asyara. Kenapa li ana syara kena temen sene wulan iku layak luwar sepi apa syahru ghaliban an khaitin makdurin biasa saulan iku ya ana khat ana suci. Nah, karena khat niku termasuk bagian daripada untuk menambah keharmonisan rumah tangga. Nah, kenapa? Karena dalam waktu haid itu kan berhenti. Nah, berhenti dan sehingga saut untuk segera ingin ketemu lah gitu loh. Sehingga setelahnya suci balik kayak manten anyar meneh gitu loh. Nah, kalau terus saya kan apa itu namanya bosen, walek kan gitu kan ya. Nah, ini kadang-kadang dipisah kan gitu. Lha niku asli niku hikmah itu penelitian niku teng ngoten. Ah lek terus saya tekan modal lek waleh niku kan. Syarat-syarat. Tapi terus gak oleh niku lek gak pelek kapan niku wong niku ngoten kalau tidak boleh itu ingin. Kalau diperbolehkan terus syarat-syaratan ngoten. Lah nek gak oleh iku kepengin ingin terus akhirnya
anu ngetik ujanmu lampun apa jenenge mangsine sik merah kapan merah terus saya ijone kapan bulan kok begitu ijo kayak kendaraan barang kan lek ngoten to wah sing ora tapi lek mari abang teman terus ijo kan langsung buanter ngoten biasa ngoten niku wa idza kana dalam marikalan yang ana apa aksarul khatim sata asaro lazima maka wajib ana maka mesti apa ayakune ento ana apa akalu turi kadzalika sata asar lek khate 15 dina sucine 15 dina biasae tapi hukum biasa wa kharajaran kejaba baina haidata ini apa turu baina haidin lan nifasin lek suci antarane khat nifas ya fa inna maka temesine turu baina haidin wa nifasin iku ya juzu benang apa ya kunen ton apa turu iku akulal mikiti mindalika tinimbang saking 15 dina 15 bengi takut dama pada udah dingin apa khat au takhir atau tadi akhir kama sayati bahkan ada tidak ada pemisahnya sama sekali seperti pada waktu sebelum lahirna khat amalan bil asran alhamil laqad tahidu setelahnya sebelum melahirkan khat terus keluar darah waktu melahirkan itu khat si antara ini karena darah talqun itu masih dihukumi khat kalau sebelumnya itu khat terus setelahnya anaknya keluar semuanya secara sempurna baru nifas sehingga tidak ada pemisah antara khat dan nifas ngoten wala katalan ora ana pelanggaran iku maujud di aksari diakai turun bil ijma berapa lama suci niku tidak ada batas secara ijma ulama bahkan bisa terjadi wanita tidak pernah haid selamanya tidak pernah nifas selamanya kasayyidatina Fatimah Az-Zahra enggak pernah haid enggak pernah nifas begitu melahirkan ya kering bersih ya terus sholat sudah makanya dialani Az-Zahra mencorong Fatimun pun nyegah dari dipisah sang neraka gak pernah meninggalkan kewajiban sama sekali dan sekalipun dia itu wajib dikasih nafkah mestinya kewajibannya Sayyidina Ali tapi dia nafkah mencari sendiri wah ini lho hebatnya Dewi Fatimah niku nah ini golek bojo sing kaya Dewi Fatimah gak enak Dewi ini ngoten ya saiki golek loro sing Dewi karo Fatimah ngoten ya wa galibu iku bagiatus syahri sekiranya itu kerene ulan itu kalau khatnya 7 berarti akhirnya ya 23 khatnya 26 sisanya 24 wa galibu bagiatus syahri pada galibul khat ing dalam sause kaprai khat wa haruma bihi bil khat wis nanti bahasan khat disekores tinggal berbicara soal larangan nanti akan ada bahasan haid dan nifas lebih lanjut nih modelnya semacam itu ini fa'in abaro bahkan ada sosial Bun, ada yang tanyakan enggak ini? negara mboten niku ketane semerep niku sak jam apa kalih jam apa sedinten niku kan apa setiap jenengan atone wau kan mboten kraos niku iki. Nggih, iki lek mboten kraos medune tapi jemek niku krasa. Nggih sampeyan mawon. Melaku ora usah teko wong wedok, sampeyan anune sakange jemek niku mohon krasa ora. Hah? Ngoten lho. Krasa men kanone jemek niku lho ngene. Lek metu kan gak metu jemek tok niku lho iso kok. Risi. Lek masalah risi kok gak niku kulisain nal kulina wal biasa. Tapi yang jelas krasa.
Lha wong wedok niku nggih anune jemek niku nggih krasa ngoten. Ini rasa tiba. Hah? Mau tengok tuh, digelap sih. Terus, boleh Kalau sakitnya nomor dulu kayak kapas. Nah, iku tengah tondone korenai lek niku sudah tidak keluar, ngoten lho. Nah, tidak keluar itu berarti